adik-adik Teruna Pengharapan Cibinong, apa kabarnya adik-adik di pagi hari ini? Adik-adik, hari ini hari Minggu tanggal 26 September 2021. Seperti biasa kita akan melaksanakan peribadatan IHMPT kita secara online di masa pandemi ini. Untuk itu adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita karena kita akan menghadap tahta Tuhan yang kudus. Adik-adik, mari sebelum kita beribadah, kita siapkan dulu Alkitab kita siapkan alat tulis apabila adik-adik membutuhkannya, dan matikan handphonenya. Lalu yang terakhir, kakak ingatkan untuk adik-adik, mari kita fokus untuk menghadap Tuhan, menerima firman-Nya, dan kita mari sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak ingin undang adik-adik untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PT secara bersama-sama dan dengan semangat. Adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita pada saat kita mengikuti ibadah hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan satu lagu dari PKJ nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan
ini mari kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami sampaikan kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan di hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah Tuhan, bersekutu bersama. Kiranya Tuhan Yesus Kau boleh berkati ibadah online ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu selalu menguasai hati dan pikiran kami, dan biarlah kami hanya boleh untuk mendengar dan juga untuk boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, sebelumnya Bapa, kami ingin berdoa, ampuni segala dosa yang telah kami lakukan, layakkanlah kami Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatunya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memasuki pembacaan Mazmur. Untuk Mazmur kita di pagi hari ini, pembacaan terambil dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat 2 sampai dengan ayat ke-4. Mazmur pasal yang ke-66 ayat 2 sampai dengan ayat ke-4. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Yola. Untuk itu adik-adik, mari kita sambut firman Tuhan di pagi hari ini dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu dari NKB 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam saya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom adik-adik, senang bisa bertemu kembali dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, mohon Roh Kudus memenuhi dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami sehingga kami mengerti apa yang difirmankan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ada disiapkan Alkitabnya. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13.
Kakak akan bacakan. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suara rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini adalah memelihara hukum Allah. Kitab Ulangan ini, kata ulangan, berasal dari bahasa Yunani yang berarti hukum kedua, atau penyampaian kembali hukum yang sebelumnya sudah diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Sebelumnya, ini kata ulangan, sebelumnya kitab Keluaran yang bercerita banyak tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kitab Ulangan juga memiliki
posisi yang penting dalam perjanjian lama. Dia adalah kitab kelima dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, kitab ini juga bercerita tentang Taurat, yang berarti pengajaran. Kitab ini melanjutkan kisah umat Allah pada saat bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, di Sinai Allah memberi mereka hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Dan demikian kitab Ulangan juga mengacu kembali pada apa yang telah dikerjakan Allah. Selain itu, perkataan-perkataan Musa juga berguna menjadi pengajaran bagi generasi masa yang akan datang atau masa sekarang. Kitab Ulangan yang ditulis oleh Musa ini, adik-adik, diberikan untuk bangsa Israel, untuk dibaca, untuk diingat-ingat bagi keturunan yang akan datang. Ya. Sampai saat ini pun kita baca kembali. Nah, Musa mengulas kembali bagaimana pembaruan perjanjian Allah dengan umat Israel melalui 3 amanat. Ya, yang pertama, kitab Ulangan ini membahas kembali sejarah dan juga kegagalan bangsa Israel sejak di Gunung Sinai. Kita tahu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke negeri yang dijanjikan Allah selama 40 tahun lamanya. Dan sepanjang perjalanan banyak sekali pelanggaran yang bangsa Israel lakukan, sehingga banyak orang tidak sampai ke negeri perjanjian. Mereka harus mati di padang gurun. Hanya angkatan-angkatan muda, angkatan yang di bawah usia 20 tahun, yang akhirnya bisa masuk ke tanah Palestina atau tanah Kanaan. Nah, yang kedua, kisah Ulangan ini mengisahkan atau mengulas dan menetapkan bahwa hukum perjanjian yang berhubungan dengan soal-soal seperti melaksanakan Sabat, tentang penyembahan, tentang persembahan, tentang hari raya tahunan, tentang warisan, hak milik, persembahan syukur, bahkan juga membahas tentang kejahatan, perlakuan manusia terhadap perlakuan kejahatan terhadap yang lain. Dan yang ketiga, adik-adik, kitab Ulangan ini juga bermuat tentang berkat dan kutukan. Berkat dan kutukan yang menimpa Israel sesuai dengan ketaatan atau ketidaktaatan mereka. Perlu adik-adik ketahui bahwa kitab Ulangan ini terbagi dalam 2 bagian. Pasal 1 sampai 11 itu tentang berisi pidato Musa kepada Israel. Dan pasal 12 sampai 13 adalah membicarakan tentang persiapan bangsa Israel untuk memasuki negeri Kanaan atau tanah perjanjian. Yang bacaan kita ini pasal 4 yang berisikan peringatan oleh Musa untuk bangsa
Israel. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 13 ini termasuk bagian dari pidato Musa di dataran Moab, ya, sebagai persiapan bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah Palestina. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang kita baca tadi ayat 1 dan 2, ajakan untuk mendengar ketetapan dan peraturan agar mendapatkan hidup, berkat, dan janji yang digenapi. Jangan menambahi, jangan mengurangi perintah Allah, tetapi menunjukkan sikap dan taat serta teguh melakukannya. Nah, ayat 3 dan 4 adik-adik, diangkatnya kembali kisah tentang Israel menyembah Baal Peor. Ya. Pada saat itu adik-adik banyak sekali korban. Sampai disebut adalah itu tulah untuk bangsa Israel. Ya. Karena apa adik-adik? Mereka mengambil perempuan-perempuan dari Moab sehingga mendatangkan murka Allah. Mereka kawin dengan bangsa Moab, bangsa asing. Sehingga Allah menyuruh Musa untuk menangkap serta membunuh orang-orang yang berpasangan dengan Baal Peor. Adik bisa baca di Bilangan 25 ayat 1 sampai 18. Nah, ini menjadi peringatan agar umat Tuhan tetap berpaut kepada Allah supaya dibiarkan hidup, tidak dihukum. Nah, pada ayat ke-5 sampai ke-8 adik-adik, kata ingatlah dan supaya menegaskan kembali supaya umat tetap memegang ajaran, memegang peraturan dan ketetapan-ketetapan dari Allah. Nah, umat diperintahkan untuk melakukan ketetapan dan peraturan Allah dengan setia, supaya mereka menjadi bijaksana serta berakal budi di mata bangsa-bangsa, di mata negara-negara lain, di mata negeri-negeri lain, sehingga mereka dilihat adalah bangsa bijaksana dan berakal budi oleh bangsa lain. Ya, karena dia apa adik? Hanya bangsa Israel, bangsa yang memiliki hubungan yang sangat dekat sekali dengan Allah. Bahkan adik-adik sendiri tahu kan, Allah sendiri yang berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel. Pada siang hari dengan tiang awan, Allah menyertai bangsa Israel. Pada malam hari ada tiang api yang melindungi, menyertai perjalanan bangsa Israel. Adik-adik, luar biasa sekali, ya. Karena itu Musa mengingatkan pada bangsa Israel harus selalu ingat akan peraturan dan ketetapan-ketetapan Allah. Dan pas pada ayat 9 sampai 13 kata waspada dan berhati-hati menjadi peringatan untuk Israel supaya anak-anak dan cucu serta cicit mereka tidak pernah melupakan perjanjian yang diperintahkan, yakni ke-10 firman. Ke-10 firman itu
pada zaman dahulu, pada zaman Musa, ditulis dalam 2 buah loh batu. Ya. Nah, diperlukan ketaatan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketetapan dan peraturan Allah. Ya. Sebab tanpa aturan, adik-adik, manusia akan hidup seenaknya. Ya. Tanpa peraturan akan terjadi kekacauan. Tanpa peraturan, semaunya saja orang melakukan. Karena itu, di rumah pun kita ada aturan. Di jalanan pun ada aturan. Di sekolah pun ada aturan. Mengapa aturan itu dibuat? Aturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi dipatuhi. Aturan di rumah apa? Ya, misalnya ada jam kita makan, ada waktu untuk kita bermain, ada waktu untuk belajar. Jam 7 sampai 9 untuk belajar, jam 10 kita sudah harus tidur. Begitu juga di jalanan, ada rambu-rambu untuk mengatur lalu lintas agar tidak macet pastinya, agar tidak terjadi kecelakaan. Kita pun di sekolah ada aturannya, memakai pakaian seragam agar kelihatan rapi, datang tepat waktu, mulai belajar jam 7, sebelum jam 7 kita sudah berada di sekolah. Semua kehidupan kita di dunia ini ada aturannya. Taati dan lakukan dengan baik dan benar. Kalau adik-adik melakukan aturan, berkat yang akan didapat, bukan kutukan, tapi anugerah Allah yang kita dapat pada saat kita melakukan peraturan-peraturan itu dengan taat dan setia. Aturan atau hukuman untuk bangsa Israel yang 10 firman pun harus kita taati sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang menjadi murid Tuhan Yesus, mematuhi aturan-aturan yang Tuhan beri. 10 hukum Tuhan itu sama di dalam perjanjian baru menjadi 2 hukum utama dan terutama. Ada bisa baca di Matius, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik semua. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu,
mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena betapa besar kasih sayang Tuhan atas hidup kami. Kami boleh melewati hari lepas hari karena penyertaan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kesehatan serta kekuatan. Dan pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk orang tua kami, mama papa yang berada bersama-sama dengan kami, yang selalu merawat dan menjaga kami. Kiranya Tuhan berkati mama dan papa dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan lindungi dan Tuhan menjaga mama dan papa, berikan mereka kesehatan serta kemampuan dalam melakukan setiap aktivitasnya. Berkati juga kami dalam pendidikan kami di sekolah, baik yang sudah masuk tatap muka di sekolah maupun kami yang masih belajar di rumah. Kiranya kasih sayang Tuhan selalu bersama dengan kami, menyertai kami, sehingga kami dalam belajar dapat bertanggung jawab, dapat belajar dengan baik, sehingga kami nanti boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan, terlebih anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu taat pada aturan-aturan, terlebih-lebih taat akan aturan Tuhan yang telah mengajarkan kami agar kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan dimanapun kami berada. Aturan-aturan yang ada agar kami dapat melakukannya dengan setia, dengan taat, baik peraturan-peraturan yang di sekolah, di lingkungan, di jalanan, maupun di rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kehidupan yang kami jalani dan kami lalui. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati khususnya GPB Pengharapan dalam setiap program-program yang dilaksanakan. Tuhan berkati KMJ, Bapak Pendeta James, Pendeta Rindu, juga Pendeta Linda. Dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, Tuhan berkati bersama-sama dengan keluarga, berikan kesehatan dan kekuatan. Begitu juga kami doakan untuk semua presbiter, pengurus pelkat, komisi-komisi, maupun pegawai gereja dalam kehidupannya mereka sehari-hari, dalam menjalani aktivitas khususnya untuk pelayanan di gereja. Berkatilah mereka ya Tuhan. Khususnya kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan pelkat PT. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka bersama keluarga, dalam tugas dan pekerjaan. Kiranya Tuhan menjaga dalam setiap pekerjaan aktivitasnya, lindungi mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan kami semua anak-anak teruna. Lindungi kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih dengan virus corona yang masih ada, kiranya kami selalu tetap taat akan protokol kesehatan. Sehingga pada saat kami boleh belajar di sekolah, kami taat dengan aturan dan melakukannya dengan baik. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan kami, berkati presiden, para menteri, juga pemerintahan yang paling bawah, RT, RW. Tuhan berkati mereka agar dalam memimpin bangsa dan negara kami, mereka melakukan yang terbaik, melakukan yang adil dan bijaksana. Khususnya untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di pemerintahan, anak-anak Tuhan yang berada di kantor-kantor pemerintahan. Berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat menjadi teladan Tuhan, melakukan yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga ya Tuhan, berkati negeri kami ini,
yang beberapa hari ke depan mungkin akan pancaroba akan perubahan iklim. Kiranya Tuhan berkati, melindungi kami agar kami tetap waspada, terlebih-lebih akan hujan yang lebat, banjir bandang, maupun yang lainnya. Kiranya Tuhan melindungi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan, janda, yatim piatu. Kiranya Tuhan berkati dan melindungi mereka. Jagai mereka seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Tuhan, kami hanya bisa mendoakan mereka. Kiranya kasih sayang Tuhan memberkati mereka dalam pergumulan, dalam kesakitan. Kiranya Tuhan hadir pada saudara kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang tertimpa musibah, orang-orang yang tertimpa bencana. Kiranya kasih sayang Tuhan juga memberkati mereka, menjaga serta melindungi. Terima kasih ya Tuhan, hidup kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja yang selalu menjaga serta menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kita terima sampai dengan detik ini. Contoh sederhana adik-adik, nafas kehidupan yang masih boleh kita terima, masih boleh kita rasakan, dan masih gratis dan secara cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, untuk itu sekarang mari kita siapkan persembahan terbaik kita, mari kita mengucap syukur, dan kita berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita antarkan di hari ini. Ada pula adik-adik tertulis di 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita di pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian dari PKJ 265, bukan karena upahmu. Hasil perjuanganmu, Allah
Adik-adik, mari kita bawa persembahan yang telah kita berikan di hari ini dengan penuh sukacita ke dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dan juga berkat-Mu Bapa yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan atas nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Serta kami juga bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa yang tak pernah putus dari hari ke hari Bapa, jam demi jam, hingga detik demi detiknya Tuhan Kau selalu sertai dan selalu mendampingi kami Bapa. Tuhan Yesus, sebentar tadi Tuhan kami telah memberikan persembahan terbaik kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus Kau boleh terima persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa di muka bumi ini, terlebih khusus Bapa di gereja kami GPIB Pengharapan Cibinong. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya. Biarlah Tuhan hanya Engkau saja Bapa yang boleh memimpin agar setiap persembahan ini boleh diperuntukkan dan digunakan karena Engkau saja Bapa yang boleh mengizinkannya hal itu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita Bapa karena ini adalah ungkapan syukur hati kami. Terimalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Namun adik-adik, ibadah sejati tetap terus akan kita lakukan di sepanjang hari ini, esok, dan seterusnya. Adik-adik, mari kita boleh belajar menjadi anak-anak yang boleh takut akan Tuhan, yang boleh menjadi kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Adik-adik, ketika Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, mari kita juga boleh terus memperbaiki diri, boleh terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan dan Roh Kudus boleh memampukan kita untuk boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Adik-adik, di masa pandemi ini kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk terus menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjauhi keramaian adik-adik, dan kalau bisa adik-adik terus di rumah aja. Namun ketika adik-adik harus beraktivitas di luar rumah, adik-adik harus ingat protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Sayangi keluarga adik-adik, sayangi juga orang-orang di sekeliling adik-adik. Adik-adik, mari kita menyelesaikan ibadah hari ini dan kita akan mengangkat satu pujian terakhir yang terambil dari KMM nomor 145, mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.